Oke, halo my lovely dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama Kurati di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Oke, so let's get started. Kita akan lihat dulu, mungkin ada clue, mungkin ada clarity. Jadi pembacaan kartu itu hanya prediksi, semua bisa berubah kok, di bawah santai aja, oke? Even mungkin kalau kalian personal reading pun energi itu bisa berubah, oke? Bisa berubah, oke? Please use your mind, use your intuition, gunakan intuisi kalian dan difilter lagi kalau emang cocok, oke? Kalau emang enggak ya berarti pesannya bukan buat kalian, oke? Kembali kamu yang menentukan masa depan kamu sendiri. Oke, so let's get started. Oke, di sini aku dapat the Three of Wands. Oke. Oke. Mhm. Oke, the Three of Wands. Oke. Oke, di sini aku dapat the Wheel of Fortune. Oke. Oke, di sini aku dapat the High Priestess. Oke, aku pikir the Hierophant, but it's okay. Kemudian di sini aku dapat Reine de Coupe. Oke, aku nggak tahu bacanya. Ini bahasa Prancis. But oke, di sini King of Cups. Oh no, Queen of Cups. Oke, aku sometimes kalau taruh de Marseille ini sometimes little bit confused. But that's okay. Oke, di sini aku dapat Queen of Pentacles. Kelihatan ya. Okay, so I like mini card. Okay. Okay, di sini aku dapat the Five of Pentacles. Okay, so aku bakal ngambil lagi di sini. Aku dapat the Star. Okay, aku dapat the Nine of Cups. Okay, the Hierophant. Dan bottom of the deck aku dapat the Seven of Cups. Okay. Seven of Cups. Okay, so mungkin kamu dealing dengan Pisces, Sagittarius. Oke, Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio. Aku dapat energi Pisces, energi Taurus, energi Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius. Ada lagi Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, ambil mana yang resonate. Tapi kalau aku lihat di sini, actually kayak yang pertama sih aku dapat bottom of the deck Seven of Cups, oke. So aku rasa kamu dan seseorang terhubung di sini. Kayak mungkin kamu udah nggak komunikasi atau mungkin komunikasinya sedikit atau memang kayak udah bener-bener kayak lost contact aja. Tapi bagaimanapun dia terkadang hadir di mimpi kamu atau kayak tiba-tiba kayak kamu diingetin lagi sama dia. So, ini energi masa lalu. Kalau kamu nggak suka, ya skip aja. Mungkin pesannya bukan buat kamu, oke? Tapi kalau aku lihat kamu dan dia ada koneksi spiritual, mungkin bisa soulmate, mungkin bisa twin flame, mungkin bisa karmic, oke? Kembali lagi, soulmate pun belum tentu jodoh ya. Dan twin flame konsepnya pun belum tentu kamu akan bersatu dengan dia dan menikah, oke? Twin flame itu bukan seperti itu. Jadi twin flame itu kayak lebih untuk gimana sih kamu menemukan diri kamu sendiri, how to find your own self dan menjadi diri kamu sendiri dan menemukan visi dan misi jiwa kamu atau visi dan misi kamu lahir ke dunia ini, seperti itu. Kalau kamu memang resonate, oke, atau memang kamu sedang mengalaminya, oke. Karena kan tiap orang punya perspektif yang berbeda, oke. So ini hanya dari perspektifku. Terserah kamu mau ambil atau enggak, back to you, kembali pada kamu. Oke, so mungkin kamu dealing dengan seseorang long distance, internet, online, sosial media, oke. Dan di sini pun kalau aku lihat kayak ada circle, jadi kamu dan dia kayak ada lingkaran, mungkin terhubung siklus on dan off, ya kayak abis on off lagi di situ. Dan again mungkin kamu dan dia ada perbedaan kepercayaan, mungkin ada perbedaan ras, kultur, budaya, mungkin ada perbedaan bahasa, etnis ya di situ ya. Tapi aku lihat kayak yang jelas ada
sangat berbeda dengan kamu di sini. Ada totally opposite, sangat berbeda di situ, ya. Sorry. Oke. I don't know, mungkin kamu juga mengalami batuk. Aku ngerasa ini kayak ada sesuatu kayak kayak dalam sistem, bukan sistem sih, kayak dalam kepercayaan kan kalau kita tiba-tiba batuk atau tiba-tiba apa tuh kayak mungkin seseorang lagi membicarakan. Jadi mungkin saat ini kamu ada seseorang di benak kamu. Nah, itu dia mungkin nyambung sama video ini. Oh, ini orangnya yang kamu dealing, oke? Dan ya aku lihat ada LDR, ada long distance, dan aku lihat di sini ada banyak karma yang mungkin kamu harus selesaikan sama dia karena kadang terhubung on, terhubung off, terhubung on lagi, terputus off lagi. Jadi kayak complicated di sini. Oke, dan mungkin dia lebih tua daripada kamu. Mungkin di sini seseorang yang punya emotional baggage, dalam artian kayak mungkin dia agak temperamen atau punya banyak luka dan dia belum bisa healing. Ya, especially di sini aku dapat kata-kata dark triad. Dark triad itu di sini mungkin kalau kamu empat, kamu memahami ya. Dark triad people itu narcissistic, Machiavelli, dan psikopat. Nah, mungkin kamu bisa browsing di situ. Mungkin ada yang terhubung, especially mungkin kalau kamu dealing dengan narsisistik, atau mungkin kamu dealing dengan energi toxic, abusive, atau mungkin seseorang yang kayak terlalu banyak problem di masa lalu, so mungkin dia adalah karmik kamu. Hubungan karmik itu hubungan bersifat pelajaran. And then di sini kalau aku lihat juga ada Five of Pentacle. So mungkin seseorang yang dulu mungkin kayak betray, kayak mengkhianati. Aku lihat di sini ada pengkhianatan. Atau nih mungkin mengkhianati kamu karena di sini dia mensabotase hubungan, atau dia menghadirkan pihak ketiga, atau pihak ketiga itu hadir. Sekali lagi, pihak ketiga itu hadir kembali kepada kamu. Kalau dia hadir, kamu buka pintunya dan kamu welcome dia, ya kamu salah juga di situ. Ibaratnya kembali kepada diri kamu sendiri di situ, atau dia di situ. Oke, jadi ada godaan di sini, ada temptation ya. Dan kalau aku tutup ini kan menjadi 6, the Six of Cups. So ini energi masa lalu, memori, seseorang merindukan kamu dan dia menyesal. Like sekarang itu kayak mungkin juga dia melihat kamu sekarang kayak lebih happy, kamu bahagia dengan hidup kamu mulai healing. Ya mungkin di sini kamu kayak lebih fokus dengan kembali kayak mungkin ke sisi religius atau sisi spiritual, dimana kamu kayak lebih mencintai diri kamu lebih fokus di karir kamu, di keuangan kamu, and then itu kayak membuat energi masa lalu ini ke trigger ya, kayak dia coming back ya. Seseorang mungkin balik di sini, like mungkin dia ingin deket lagi, dia ingin terhubung lagi sama kamu, seperti itu. Mungkin seseorang bertato, atau mungkin di sini dia dari keluarga yang konservatif, atau memang kamu dan dia ada jarak, again ada long distance. Dan like aku ngelihat di sini ada baby, mungkin kamu pernah menikah sama dia, mungkin kamu ada baby sama dia, ada bayi ya sama dia, atau mungkin di sini seseorang mungkin kayak lebih fokus untuk mengejar karirnya dulu ya, atau mungkin aku dapat di sini kayak ada sebagian sih, atau mungkin dia sangat religius, atau mungkin bagaimana di situ juga bisa. Oke, di sini aku dapat the crown, honor and respect will come to you. Ya, atau dia tipikal orang yang manipulatif, karena aku lihat kayak dia seseorang yang kayak bangun image-nya tuh di hadapan orang-orang itu baik, tapi pada saat dekat sama kamu itu kayak berubah gitu loh, like turn to be a monster. Ya, tapi kayak nggak tahu ya, karena kalau dalam sisi narsisistik itu seseorang yang lack of empathy, nggak punya empati di situ. Kayak sekalipun kamu nangis darah, nangis bombay, dia nggak akan ngerasa kayak sedih. Ya itu dari lo. Yang penting dia selfnya itu kayak lebih ke dirinya gitu loh. Egoisnya orang narsisistik seperti itu. Kalau orang Machiavelli itu orang yang kayak bisa melakukan segala hal kayak untuk tujuannya dia. Kalau orang narsisistik itu orang yang kayak intinya dia gitu loh. Intinya dia harus bangun image yang dia itu kayak good gitu loh. Tapi ternyata dia little bit monster, bukan little bit lagi, kayak different. Makanya dalam hubungan narsisistik itu ada fase honeymoon, ada fase yang kalau aku bilang kayak tiba-tiba berantem lagi, kayak dimanipulasi gitu loh. Nanti dia minta maaf, ngejar kamu dan lain-lain seperti itu. Be careful, dia kembali lagi sayangi diri kamu.
Oke, sayangi diri kamu. Tapi kalau aku lihat di sini, mungkin bisa energinya, tapi ada yang menyesal. Ada yang menyesal pergi dari kamu. Oke, kalau memang dia nggak narsisistik, ya udah berarti pesannya mungkin dia nggak narsisistik. Tapi aku lihat kayak kayak seseorang di sini kayak ingin menawarkan kembali gitu loh, pengen deket lagi dengan kamu. Ya, ada bear. Oke, danger especially in money matters. Oke, mungkin di sini ada energi memanfaatkan. Mungkin dia mendekati kamu karena dia memanfaatkan dalam segi material, dalam segi keuangan. Ya, mungkin especially biasanya nih. Mungkin kamu wanita dan ada pria yang mendekati kamu, like merayu kamu, like udah nih komitmen, tapi kamu yang kayak memberikan dia, provide dia. Jadi ya namanya orang cinta terkadang-kadang ya ada sisi mungkin ya apa ya, ya kayak apa ya, kalau kamu sayang sama seseorang itu kan kamu kayak menjadi giver ya, kayak memberi tanpa sadar, mungkin kamu dimanfaatkan di situ. So berhati-hati ya, mungkin dulu ada memanfaatkan dari segi keuangan dan sekarang mungkin dia kayak nyesal, dia kayak dapatkan karmanya. Karena aku juga dapat the wheel of fortune. Oke, di sini aku dapat shark. Oke, again, take care of there will be a loss of material wealth. Oke, so aku lihat di sini kayak seseorang mungkin akhirnya menyesal, ya mungkin dia kayak bener-bener kayak kehilangan kamu, ya seseorang memang mungkin di sini kamu dan dia sudah bercerai, kamu dan dia sudah berpisah, atau mungkin di sini kayak seseorang yang akhirnya kayak apa ya, dapatkan karmanya sih kalau aku bilang. Karena aku dapat kayak circle, ini kartunya pula aku pakai circle, lingkaran. Ini ada the wheel of fortune, circle, lingkaran, dan a lot of circle. Dia kalau aku bilang kayak karma, they got their own karma, dia dapatkan karmanya and then sekarang dia nyesel di situ. Oke, but let's see again. Oke, bridge, successfully overcoming problem. Ya, aku lihat di sini kayak dia ingin meminta kesempatan. Ada yang ingin meminta kesempatan kembali. Ya mungkin dia kayak sedang mencari jembatan untuk bisa terhubung ke kamu lagi. Oke, mungkin bisa kayak mendekati kamu lagi di situ. Ya kembali kepada kamu. Cuman kalau kamu ngelihat emang dia nggak bisa berubah, ya jangan diterima. Harus dimaafkan. Memaafkan bukan berarti untuk dia, tapi untuk diri kamu sendiri, untuk ketenangan batin, ketenangan jiwa kamu. Tidak semudah memang memaafkan, tapi kamu pasti bisa. Dengan gitu kamu udah feeling kayak lega gitu. Oke, di sini aku dapat lily dan kamu akhirnya belajar untuk spiritual love. Cinta yang spiritual adalah cinta karena kamu mencintai diri kamu sendiri. Atau mungkin dia sadar ya memang setiap orang bisa berubah, tapi just be careful dear. Cuman di sini kalau secara energi ada yang menyesal dan ingin deket lagi sama kamu di situ. Dan di sini increase your efforts if you want to achieve your goals. Ya kalau aku lihat dia ingin kayak dekat lagi sama kamu, mendekati kamu, dan mungkin di sini kayak bener-bener kehilangan, mungkin dia dapatkan karmanya ya. Tapi dilihat apakah dia bener-bener kayak tulus mau kembali itu, atau terkadang kan manusia bisa berubah ya. Ya apalagi kalau mungkin di awal sudah ada sejarah dia misalnya berkhianat, dia misalnya ada selingkuh, affairs, nah itu susah mungkin untuk diterima lagi. Dimaafkan oke, mungkin juga susah untuk dimaafkan, tapi memberikan akses masuk lagi harus berhati-hati. Cuman aku lihat di sini seseorang dapatkan karmanya, they got their own karma, and then kayak akhirnya dia pengen balikan lagi ke kamu. Kayak mungkin tidak ada yang bisa seperti kamu, sebaik kamu, setulus kamu, sesayang kamu, dan kayak dia nyesel di situ. Makanya dia kayak sekarang kehidupannya itu lagi nggak stabil, lagi berputar-putar dan dia nggak tahu arah. So dia akan kembali. Dia mungkin akan mencoba menurunkan egonya. Cuman hati-hati, dia kembali ini apakah mungkin ada niat modus mendekati kamu lagi karena aku dapat Seven of Cups ya, atau mungkin di sini kayak dia bener-bener insaf ya, kayak nyesel gitu loh. So gunakan intuisi kamu lagi di situ. So I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.